Indonesia dengan Singapura akhirnya berimbang satu sama. Gol yang dicetak oleh Witan Sulaiman pada menit ke-28 dan juga Fandi Iksan pada menit ke-70. Dan saya di sini ingin mereview pertandingan kemarin karena saya menonton pertandingannya secara penuh dari menit awal sampai akhir di televisi saya. Jadi saya hanya ingin memberikan pendapat saya, suara saya kepada kalian semua, apa yang saya dapatkan dari pertandingan kemarin. Jadi kita langsung aja bahas sambil mengalir saja. Di babak pertama Indonesia bermain boleh dibilang mentalnya ya, dari segi mental bagus ya. Kita bisa buktikan bahwa melakukan pressing, lalu saat mendapatkan bola Indonesia bisa mengontrol pertandingan. Boleh dibilang aman lah, dari segi mental Indonesia ini aman. Lawan Singapura ternyata sudah aman, gak ada rasa grogi atau apapun itu. Itu nilai plus buat Indonesia ya. Lalu bola possession juga di babak pertama Indonesia 58% dan Singapura 42%. Jadi memang Indonesia boleh dibilang dari ball possession tersebut membuktikan Indonesia bisa mengontrol pertandingan. Jadi bola possession yang tinggi membuat Singapura yang nggak bisa menjalankan strateginya dengan baik ya, atau permainan Singapura nggak bisa keluar karena Indonesia yang banyak mengendalikan permainan. Itu yang saya lihat di babak pertama. Makanya kalau kalian amati bahwa Singapura banyak sekali melakukan long ball yang memang tujuannya Singapura ini terlihat jelas bahwa ingin melakukan serangan balik kepada Indonesia. Dan Indonesia ini kan beberapa kali memang boleh dibilang yang ditakutkan ini serangan baliknya ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Singapura ibaratnya kelemahan Indonesia ini. Tapi di pertandingan kemarin ternyata serangan balik yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Singapura, justru Indonesia sudah memberikan evaluasi dan jawaban bahwa Indonesia tidak bisa sembarangan di counter attack, ibaratnya seperti itu. Karena kalian bisa amati kan berapa kali Singapura long ball ke depan, dari kiper aja langsung long ball ke depan, dan gampang sekali diantisipasi oleh Indonesia. Ya, jadi untuk masalah di babak pertama itu nggak ada masalah untuk Indonesia dalam segi bertahan maupun menyerang, bahkan bisa mengontrol pertandingan. Gol yang diciptakan oleh Indonesia dari Witan Sulaiman ya, asis yang diberikan oleh Asnawi dengan bermain wancu-wancu, akhirnya gol ya, itu kan sangat luar biasa ya, terbukti bahwa variasi serangan Indonesia itu bagus sebenarnya. Namun apa yang terjadi di babak kedua, ini yang saya baru bisa memberikan sedikit pendapat saya atau kritik saya kepada Sintayong. Karena apa? Ini menurut saya ya, suara hati saya. Di babak kedua, itu Ezra Walian diganti ya, Ezra Walian main diganti Dedik, lalu Elkan Bakot main diganti Rido, dan itu aja lah, sisanya ada lagi tapi saya nggak terlalu komentari, hanya dua ini aja. Satu sih sebenarnya, Rido dan Elkan Bakot. Kalau Ezra Walian dengan Dedik oke lah, karena itu nggak ada masalah. Untuk masalah penyerangan Indonesia intinya nggak ada masalah ya, intinya nggak ada masalah. Tapi di lini belakangnya Elkan Bakot diganti, ini Rido ini ya di babak pertama itu bermain sangat bagus kalau kalian amati. Yang memutus serangan balik yang akan dilakukan Singapura itu siapa? Rido. Karena Rido memiliki kecepatan dan marking yang bagus menurut saya Rido di babak pertama. Tapi justru diganti di babak kedua oleh Elkan Bakot. Apakah Elkan Bakot bermain bagus? Ya menurut saya, karena saya sudah melihat Elkan Bakot kemarin saat lawan Malaysia ya. Saya baru nonton Indonesia itu 2 kali. Kemarin lawan Malaysia, lalu lawan Singapura ini. Elkan Bakot ini nggak punya kecepatan. Kalau dibandingkan dengan Rido, ya ini dibandingkan, itu saya lebih memilih Rido. Tapi memang kalau masalah postur tubuh nggak bisa, ya nggak bisa diperhitungkan ya. Kalau Rido ini kan lebih kecil. Kalau Rido ini kan memang pemain paling tinggi lah kalau boleh dibilang di skuad Indonesia. Nah itu ya memang diandalkannya hanya postur tubuhnya aja, Elkan Bakot. Tapi untuk masalah marking, kecepatan, lalu ketenangan dalam mengontrol bola saat di belakang ya, itu masih mending Rido semua. Dan Rido memiliki ini semua dibandingkan Elkan Bakot menurut saya. Jadi ketika Rido diganti dan Elkan Bakot main, kalian bisa melihat bahwa Singapura banyak menekan Indonesia itu melalui kecepatan. Kalau kalian amati di babak kedua, di menit awal itu, Singapura memang nggak terlalu kelihatan banget ya, nggak terlalu kelihatan banget. Tapi kalau kalian mengamati sungguh-sungguh, Singapura banyak melakukan penyerangan dari lini sebelah kanan ketika Elkan Bakot bermain. Kalau kalian amati benar-benar, dan kalian kalau mengamati juga, ini juga menjadi persoalan saya bahwa dengan digantinya Rahmat Irianto
digantikan Evan Dimas, ini yang menjadi momentum saya langsung memberikan suara hati. Saya ingin mengatakan saya nggak setuju dengan pergantian ini. Kenapa? Rahmat Irianto menurut saya itu gelandang bertahan yang cukup bagus dimiliki oleh Indonesia. Pemain yang mempunyai visi misi yang sangat bagus untuk di sektor pemain tengah itu Rahmat Irianto. Saya bukan membandingkan berarti Evan Dimas lebih jelek ketimbang Rahmat Irianto, bukan, tapi beda posisinya aja. Rahmat Irianto ini gelandang bertahan. Kalau Evan Dimas itu pemain tengah yang bisa membantu penyerangan saat Indonesia melakukan serangan. Nah, di sini ketika Rahmat Irianto diganti, kalau kalian mengamati gelandang bertahan Indonesia itu bolong. Dan gol yang diciptakan menit 70, kalian bisa lihat itu benar-benar kalau boleh dibilang counter attack, tapi yang bukan counter attack sih sebenarnya, tapi kesalahan passing yang karena Indonesia tidak bisa mengalirkan bola lalu langsung didapat oleh pemain Singapura, ya langsung memberikan ya gol seperti itu. Ya jelas terlihat sebenarnya bukan lini bertahannya yang salah, tapi ya tidak ada yang menutupi di pemain Singapura yang membawa bola itu yang passing. Nah, itu yang biasanya ada Rahmat Irianto di situ. Nah, ini nggak ada, walaupun itu terjadi gol seperti itu ya oke lah, bisa terjadi. Tapi intinya setelah Rahmat Irianto diganti menit 66, Singapura itu lebih bisa mendominasi pertandingan saat nggak ada Rahmat Irianto kalau kalian amati hingga akhir. Intinya ini bertahannya Indonesia ya. Kalau masalah menyerang itu Indonesia nggak ada masalah seperti yang saya katakan tadi. Tapi saat Indonesia mendapatkan bola dari pemain belakang atau kiper gitu ya, memberikan passing pendek ke pemain-pemain belakang, nah ini mengalirkan bola ke depannya itu kadang masih terhenti gitu loh. Masih rada susah untuk mengalirkan bola. Terbukti ya Elkan Bakot lagi banyak sekali kesalahan passing, lalu ya jadi perkembangan pemain belakang ke depan tidak adanya Rahmat Irianto, yaitu Indonesia saat bertahan pun sama, kewalahan. Karena tidak ada sosok Rahmat Irianto yang bermain di gelandang bertahan. Jadi menurut saya jika memang Rahmat Irianto ingin diganti ya karena masalah staminanya yang sudah down, ya mungkin bisa diganti dengan posisi yang sama sebagai gelandang bertahan. Karena tugasnya gelandang bertahan itu kan saat Indonesia menyerang ya paling mentok sampai tengah lah, tengah lebih dikit. Tapi saat bertahan dia akan membantu sampai ke pemain belakang, masuk ke area kotak penaltinya Indonesia gitu loh. Ibaratnya kalau pemain gelandang bertahan. Nah, ini nggak ada. Evan Dimas itu bukan tipe yang pemain yang bertahan sampai masuk ke dalam sektor backnya Indonesia. Nah, ini yang saya nggak lihat dari Indonesia ketika Rahmat Irianto diganti. Jadi menurut saya ya catatan penting saya bahwa ada pergantian pemain yang saya sebenarnya kurang setuju, walaupun mungkin itu bagian dari strategi ataupun misalkan memang pemain itu sudah capek, ya itu kan bagaimanapun harus diganti ya. Tapi ya maksud saya bagaimana cara memberikan solusinya untuk tidak merubah cara permainannya Indonesia yang cukup bagus di line up yang diturunkan itu. Jadi ketika ada pergantian pemain, nah itu yang saya soroti, saya kurang setuju di pertandingan kemarin dengan pergantian pemain di Rahmat Irianto dan Elkan Bakot. Jadi itu aja yang menurut saya kritik dan saran saya, dan solusinya ya Sintayong harus bisa lebih cermat lagi. Walaupun saya hanya pengamat sepak bola, saya hanya mengamati apa yang ada di pertandingan kemarin. Bukan strategi, bukan ini ya, saya hanya melihat di kemarin ini di atas lapangan bagaimana Indonesia. Ya seperti itu yang saya katakan. Jadi bagaimanapun juga pelatih yang lebih paham, Sintayong lebih paham. Cuma kita sebagai supporter juga ingin melihat atau ada suatu pendapat yang ingin disampaikan kepada Sintayong. Jadi itu aja yang saya bisa berikan kritik dan saran dan pendapat saya bahwa pergantian pemain yang harus dilakukan Sintayong mungkin kedepannya harus lebih maksimal. Jangan sampai kemarin non Singapura ya masih beruntung Indonesia imbang di babak kedua, nggak sampai kalah walaupun banyak peluang yang diberikan dari Singapura, masih beruntung ya kena tiang dan kiper dari Indonesia yang cukup bagus. Jadi itu aja kritik dan saran saya. Semoga Indonesia di leg kedua bisa menang dan merebut tiket ke final walaupun memang musuhnya Singapura di kandang Singapura, tapi secara mental Indonesia tidak ada masalah, kuat. Jadi itu aja, nanti kita review di pertandingan leg kedua antara Singapura dengan Indonesia. Jadi sampai ketemu di video berikutnya ya. See you.